Selamat datang di Klik Podcast yang ngomongin hal-hal yang kita pakai setiap hari, tapi jarang banget nih kita bahas. Gue Alia. Dan gue Destra. Di episode hari ini jujur salah satu episode topiknya yang bikin agak gak nyaman sih sedikit. Kenapa tuh? Karena pas gue research topik di episode ini tuh, gue langsung ngecek setting privasi di handphone gue, dan kayaknya selama ini tuh gue kayak dikuntitin gitu sih kayaknya. Nah, itu berarti topik ini penting banget kita bahas hari ini. Kita bakal ngomongin tentang etika privasi dan eksploitasi data pengguna, khususnya gimana platform media sosial yang kita pakai setiap hari itu sebenarnya bekerja. Nah, gue mau nanya nih pertanyaan ke lu. Lu pernah gak sih ngerasa kayak diikutin sama iklan? Jujur, pernah lagi, gue sering. Jadi yang paling sering tuh misalkan gue habis ngobrol nih sama teman gue, misalnya gue mau beli sepatu atau mau beli barang, nah tiba-tiba 5 menit kemudian tuh Instagram sama media sosial gue yang lain tuh ngikutin tuh jual sepatu semua, ada iklannya. Itu sih yang bikin orang parno, dan pertanyaan yang paling sering muncul tuh apa kita beneran bisa dengerin percakapan kita. Nah, yang gue cari tahu tuh jawabannya tuh lebih kompleks daripada iya atau enggaknya sih. Karena bahkan tanpa dengerin percakapan kamu, data yang kamu kasih ke platform itu udah lebih dari cukup buat mereka prediksi apa yang lu mau, bahkan sebelum lu sendiri sadar. Nah, maka dari itu kan kita ngebahas hari ini tentang mekanismenya, dan yang paling penting apa aja sih yang harus kita lakuin tuh kalau kita kayak gitu. Nah, sekarang kita dari hal yang mendasar dulu ya. Kalau ditanya siapa sih yang ngontrol apa yang lu lihat di FYP atau beranda lu selama ini? Maksudnya tuh gue sendiri ya. Karena gue yang nentuin gue follow siapa, gue mau nge-like siapa, gue menentuin like-nya siapa sih. Itu yang kebanyakan orang pikir. Itu yang namanya ilusi kendali. Ilusi kendali tuh apa itu? Jadi kayak setiap kali lu scroll dan berhenti di sebuah konten lebih dari 3 detik, itu data. Setiap kali lu rewatch video yang sama 2 kali, itu juga data. Setiap kali lu skip sebuah konten tanpa berhenti itu sama sekali, itu juga data. Oh, jadi setiap gerakan tangan gue di handphone, gue nge-scroll, gue ngeklik, itu layar selalu direkam sama sistemnya. Bukan cuma direkam, dipelajari, dianalisis, dan digunakan untuk prediksi gerakan tangan lo berikutnya. Lumayan ngeri ya. Dan ini yang The Social Dilemma dokumenter di Netflix yang jadi inspirasi podcast kita hari ini. Tekankan banget, para engineer yang bikin sistem ini bilang sendiri, mereka merancang algoritma yang jauh lebih pintar dari penggunanya dalam memahami apa yang penggunanya mau. Oh, jadi kita nggak benar-benar milih, kita dikasih pilihan-pilihan yang udah dikurasi kali ya. Tepat, bener banget. Dan kurasi itu bukan netral, ada tujuan di baliknya, dan tujuan itu bukan buat bikin lu bahagia. Terus buat apa dong? Buat bikin lu bertahan selama mungkin di platform itu, karena selama lu di sana semakin banyak data yang mereka kumpulin, semakin banyak iklan yang mereka bisa jual. Oh, tapi gue mau nanya nih, tapi yang ini agak sensitif nih ya. Lu tuh pernah gak sih baca sama term and condition dari aplikasi yang pernah lu install gitu, sosial media atau game lah? Jujur, nggak pernah. Langsung scroll ke bawah dan klik setuju. Jujur hampir sama sih, gue juga begitu, karena kan buang-buang waktu juga. Tapi ternyata itu konsekuensinya tuh jauh lebih besar daripada yang gue bayangin gitu. Gue pikir itu cuma hal yang sepele aja, ternyata wow. Karena dalam dokumen yang nggak pernah kita baca itu, kita sebenarnya udah ngasih izin untuk banyak hal, akses mikrofon, kamera, lokasi secara real time, akses kontak, bahkan akses ke aktivitas di perangkat kita. Oh, dan sebenarnya yang bikin malas itu karena tulisannya itu kan terlalu formal ya, terus panjang banget, kayaknya butuh waktu 2 jam buat nyelesain itu semua sih. Jadi kayak mending langsung skip aja deh. Iya, 2 jam untuk tiap aplikasi. Berarti lu tiap kali baca semua term and condition dari berbagai aplikasi itu, lu butuh sehari-hari tuh buat itu.
Masa lu baca tuh? Ini bukan kebetulan, panjang dan rumit. Dokumen itu dirancang agar pengguna nggak mau dan nggak sempat membacanya. Karena kalau semua orang baca dan paham apa yang mereka setujui, banyak yang mungkin nggak akan setuju. Gue tuh itu iseng sih ngecek, terus izin di aplikasi gue, dan yang bikin gue agak shock tuh beberapa aplikasi yang punya akses mikrofon, bahkan sampai ke kamera bahkan ya. Dan ketika kita ngasih akses itu, secara teknis dan hukum kita udah setuju, kita udah tanda tangan kontrak digital yang bilang silahkan ambil data ini dari gue. Berarti itu sama aja, bukan mereka yang ambil tapi gue yang ngasih. Itu yang paling berat dari topik ini, karena kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan sistem kita juga bagian dari masalahnya. Setiap kali kita klik setuju tanpa membaca. Kita udah tahu nih data kita dikumpulin. Tapi pertanyaannya, data itu tuh dipakai buat apa sih sama si sistemnya itu? Nah, ini sering yang kita nggak sadari. Kita pikir data kita cuma dipakai buat personalisasi konten biar FYP kita relevan. Tapi itu baru satu bagian kecilnya. Terus kalau buat bagian besar kayak gimana tuh? Nah, kalau buat bagian besarnya tuh kayak data kita dijual ke pengiklan, perusahaan-perusahaan membeli akses ke profil pengguna yang sangat spesifik. Bukan cuma perempuan 19 tahun suka fashion, tapi perempuan 19 tahun suka fashion baru saja search sepatu lari gitu, sering scroll tengah malam, dan baru saja backup berdasarkan pola emosi di konten yang dia konsumsi. Sumpah. Jadi mereka bisa tahu kalau ada orang yang baru putus? Iya bisa, algoritma bisa nganalisis pola konsumsi konten dan memprediksi kondisi emosional pengguna. Bukan selalu akurat, tapi cukup akurat untuk dijual sebagai data demografis yang sangat tergata. Oh, jadi itu jauh lebih invasif ya dari yang gue bayangin. Kayak ikan sapu-sapu tuh invasif di sistemnya. Dan yang lebih ngejutin lagi, model bisnis ini sangat menguntungkan sih. Platform media sosial yang kita pakai gratis ini bisa menghasilkan miliaran dolar per tahun. Dari mana? Dari iklan yang sangat target, dan iklan ini sangat tertarget, butuh data yang sangat detail, dan data itu dari kita. Oh, jadi kalau platformnya gratis gimana? Apa sama aja? Berarti produknya bukan platformnya. Produknya bukan Iya. bukan kitanya berarti. Bukan. Oh. Terus ada kutipan yang terkenal dari The Social Dilemma yang relevan banget di sini. Ntar diedit sama editor ya. Itu langsung nyasar ke kepala. Iya lagi. Ini itu bukan metafora, itu secara harfiah menggambarkan model bisnis dari platform yang kita gunakan setiap hari. Oh. Kita udah ngomongin soal data dan bisnisnya, tapi gua mau masuk ke hal yang lebih personal karena gua sendiri pun ngerasain dampaknya nggak cuma soal data-data, tapi juga soal gimana gua ngerasain tentang diri gua sendiri. Ini yang menurut gue paling penting dan paling sering diabaikan dalam diskusi soal media sosial sih. Eksploitasi datanya nggak berhenti di angka dan statistik. Itu masuk ke psikologi kita. Itu masuk ke psikologi tuh gimana tuh? Maksudnya tuh Kayak misalnya nih, konten yang disajikan ke kita itu dipilih bukan hanya berdasarkan apa yang kita suka, tapi berdasarkan apa yang paling efektif mempertahankan perhatian manusia adalah konten yang memicu respon emosional yang kuat. Oh, dan emosi paling kuat itu nggak selalu positifnya sih. Benar, kayak marah, cemburu, rasa takut, ketinggalan atau FOMO, insecure, semua itu secara neuroscience memicu respon yang jauh lebih kuat dan bertahan lebih lama dibandingkan konten yang bikin kita bahagia. Jadi algoritma tanpa sengaja atau mungkin sengaja cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi-emosi kita itu. Berarti itu menjelaskan kenapa gue bisa ngerasa oke atau sebelum buka sosmed, terus juga ngerasa insecure karena cemas setelahnya, bukan karena hidup gue yang berubah, tapi karena konten yang gue konsumsi itu ngaruhin sama psikologi gue ya. Nah, ini efek nyata. Ada penelitian yang nunjukin
korelasi antara pengguna media sosial yang intensif dengan peningkatan kecemasan, depresi, dan gangguan tidur, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Gue relate banget lagi nih, jam tidur tuh. Gue sering banget kena gangguan tidur, gue sering banget masih nge-scroll di jam 1 malam, kayak jam 1 malam, jam 2 malam tuh Kayaknya masih. semua gitu sih. Iya kayaknya, apalagi besok ada kuliah pagi tuh pada. Iya. Dan itu bukan cuman lu kurang disiplin, itu karena notifikasi dan konten dirancang untuk tiba-tiba di waktu yang paling sulit lu tolak. Algoritma tahu kapan lu paling rentan. Nah itu agak bikin gue gimana gitu. Karena emang gitu, dan kesadaran itu bahwa ini bukan sepenuhnya salah lu, itu penting, tapi itu juga nggak bisa cuma bilang itu salah sistem dan berhenti di sana. Oh, tapi ini gue dari tadi penasaran banget nih. Kita kan udah tahu semua nih, tapi realitanya kalau hapus semua data dari sosial media tuh bukan pilihan yang realistis buat kebanyakan orang nggak sih? Maksudnya buat kita mahasiswa, sosmed itu juga jadi alat komunikasi yang penting, apalagi kan sekarang udah serba teknologi kan. Setuju sih. Sesuatu bikin ngaco. Setuju. Solusinya bukan cuman hapus dan jadi pertapa digital, karena nggak realistis dan nggak perlu. Yang perlu berubah adalah cara kita gunainnya. Konkretnya tuh maksudnya gimana tuh? Jadi kayak ada beberapa hal yang bisa kita mulai. Yang pertama tuh ini yang paling basic sih, cek ulang izin aplikasi di HP lu. Masuk ke setting, lihat aplikasi yang akses ke mikrofon dan kamera lokasi, cabut yang nggak perlu. Nah, gue udah lakuin itu tadi pagi, tapi setelah gue research untuk episode ini nih, khusus buat ini. Dan gue kagetnya ada aplikasi belanja yang ternyata punya kamera, bahkan saat aplikasi ketutup tuh kameranya masih tetap di. Nah, iya. Ngomong gak sih? Nah, yang kedua tuh kayak matiin notifikasi yang nggak esensial. Notifikasi itu bukan informasi, itu jebakan. Jadi setiap pop-up yang muncul adalah undangan untuk kembali ke platform. Kamu nggak harus nerima. Kayak kadang tuh, misalnya lu dapat notif, lu langsung pencet notifikasi itu kan? Iya. Nah, yang kayak gitu. Oh, tadi kan pertama tuh. Tadi kedua ya? Iya. Tadi kedua terus yang Terus berarti ada yang tiga dong. ketiga itu batasan waktu yang lu sadari, bukan target yang lu langgar setiap hari, tapi batasan yang lu buat dengan sadar. Misalnya nggak buka sosmed sejam pertama setelah bangun, atau nggak buka sejam sebelum tidur. Tapi gue pernah nyoba tuh, jujur tangan gue tuh kayak gatel maunya tuh ke atas mulu gitu. Iya, ngerti. Itu bukan tanda lu lemah, tapi itu tanda bahwa sistemnya bekerja sesuai rencana. Platform ini dirancang untuk membentuk kebiasaan dan ketergantungan, melawannya butuh usaha yang disengaja. Oh, berarti paling mungkin tuh jadi konsumen yang lebih sadar, terus tanya ke diri sendiri sebelum scroll kali ya. Kayak misalkan gue lagi buka ini karena gue mau, bukan karena kebiasaan gue gitu. Perbedaan satu kata itu, mau versus kebiasaan, bisa jadi pembeda antara lu yang gunain media sosial dan media sosial yang gunain lu. Dalam deep dalam. Nah, oke. Kita kan udah bahas, tadi kan kita udah bahas banyak hal ya, mulai dari ilusi kendali, term and condition, terus yang gak pernah kita baca juga tadi term conditionnya, terus gimana sih cara data kita dijual sampai dampaknya ke psikis kita gitu. Gue mau tanya satu hal yang terakhir buat lo. Nah, pertanyaan itu setiap kali lu buka aplikasi, pertanyain, kenapa gua ada di sini? Siapa yang dapat untung dari kehadiran gua di sini? Dan apa yang udah gua kasih untuk bisa gratis gunainnya? Oke, kita kan hari ini udah lumayan banyak banget nih ngebahas soal dari ilusi kendali, term and condition, terus yang gak pernah kita baca itu gimana cara data kita dijual sama sistem, terus juga sampai kena dampak psikisnya buat kita. Nah, gue mau tanya ke satu hal buat lu nih. Kalau ada pesan yang mau lu sampaikan ke pendengar, ada nggak pesan yang bisa lu sampaikan buat pendengar di sana, yang biar mereka tuh bisa gitu? Oke. Satu kata dari gua ya, pertanyakanlah. Mulai sekarang lu pertanyain pengguna sosmed buat lu tuh apa sih?
Oh berarti cukup dengan kita peka sama apa yang lagi lo lakuin aja ya. Misalnya karena kita lakuin nih, kita peka nih. Ya, bener banget. Karena kesadaran itu defense buat diri kita. Bisa tuh masuk tuh analoginya masuk. Itu tadi. Dan kalau lu punya pengalaman atau pertanyaan soal topik ini, reach out ke kita aja. Kita serius pengen dengerin sampai episode berikutnya. Berarti simpelnya jaga privasi kamu dan jaga diri kamu. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat pendengar Satu Kali Klik yang udah dengerin episode kita sampai habis. Semoga teman-teman di sana bisa menjaga privasinya, bisa ngejaga diri kalian juga, dan jangan malas ngebaca soal rules-rules yang ada di sosial media dan di aplikasi. Mungkin sekian dari kita. Terima kasih. Makasih Terima guys. kasih. See you.